Halo adik-adik, salam kenal kami dari Street Smart Society. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk mengikuti program pengajaran kami. Perkenalkan, nama saya Vanessa, saya ketua dari Street Smart Society. Dengan saya di sini ada Kak Edward juga. Salam kenal semua, perkenalkan diri saya Edward, dan seperti yang disebut oleh Vanessa, saya adalah salah satu anggota dari Street Smart Society, dan aku harap bahwa adik-adik akan dimanfaati oleh hal-hal yang kita akan pengajar. Pertama-tama, kami ingin menunjukkan untuk program pengajaran ini, kami akan mengajarkan tentang apa, seperti yang udah disebut di dalam grup WA, kami akan mengajar tentang keuangan, yaitu cara untuk menabung, dan juga cara berkomunikasi secara profesional. Jadi saya share dulu untuk outline programnya. Oke, jadi sebelumnya terima kasih banyak lagi untuk adik-adik untuk udah ingin berpartisipasi dalam program kami. Tapi untuk memulai saja, untuk membahas semua bahan kita yang kita akan mengajar, yang pertama kita ada bahan tentang financial literacy, atau juga bisa dikenal sebagai literasi keuangan. Jadi dalam topik ini kita akan membahas tentang topik seperti menabung, dan bedanya antara keinginan dan kebutuhan. Dan selain itu, kita juga akan membahas tentang mencatat keuangan, dan semoga ini akan membuat ilmu dasar untuk adik-adik untuk keterampilan literasi keuangan adik-adik. Jadi semoga setelah membelajar dengan kita, adik-adik juga sudah bisa tahu prinsip dasar-dasar untuk menabung, dan bedanya tentang antara keinginan dan kebutuhan, dan juga bagaimana caranya untuk membuat catatan keuangan sederhana. Dan topik yang kedua, yang seperti adik-adik bisa lihat di layar, itu adalah career prep, atau sedikit preparasi untuk adik-adik untuk masa depan, lebih spesifik lagi pas adik-adik udah mau mulai kerja, atau mungkin untuk mulai magang. Jadi kita bisa lihat dalam topik ini, career prep, jadi itu career preparation. Di topik ini adik-adik akan belajar tentang bagaimana sih caranya untuk berkomunikasi secara profesional, cara membuat email profesional, dan kita juga akan menunjukkan case study tentang cara untuk mengirim surat kepada guru, atau mungkin kepada sebuah sebuah orang yang kita akan melamar, dan kita juga akan mengajar memberi case study tentang cara mengirim email untuk melamar kepada program atau sekolah tertentu. Jadi selain ini, metode pertama yang kita akan menggunakan untuk mengajar adik-adik adalah menggunakan slideshow atau PowerPoint. Tapi selain itu, kita juga akan menggunakan kegiatan yang beda-beda, seperti membuat money journal untuk saat kita belajar tentang literasi keuangan, yang akan dijelaskan lebih mendalam lagi pas sesi kita. Dan kita juga akan menggunakan platform online seperti Quizizz dan Kahoot untuk bermain sebuah game ya dengan adik-adik, dan juga untuk juga tes adik-adik tentang ilmu-ilmu yang sudah dipahami oleh adik-adik. Tapi untuk sepertinya untuk outline kontennya yang tentang apa yang kita akan mengajar adik-adik, sepertinya itu saja. Dan sepertinya sekarang Kak Vanessa akan menjelaskan lebih dalam kepada survei ya yang kita sudah sediakan. Ya, terima kasih Edward. Semoga kegiatan dan juga materi yang akan kami bahas bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya adik-adik punya masukan tentang materi yang mau kami ajarkan, silakan sebut saja di dalam survei ini. Nah, untuk menjelaskan lebih dalam lagi, survei ini lebih untuk mengenal adik-adik ya. Jadi lebih ke pengetahuan adik-adik sejauh ini seperti apa, supaya kami bisa lebih membantu adik-adik melalui program pengajaran kami. Jadi saya ingin menjelaskan dulu tentang survei ini. Untuk minggu ini tugas adik-adik hanya untuk mengisi survei ini saja. Jadi ya tinggal isi nama lengkap dan kelas, misalnya SD atau SMP, terus kelas berapa gitu. Jadi kami akan mengirim
survei ini ada beberapa pertanyaan, pertanyaan mengenai menabung, yaitu keuangan, dan juga mengenai komunikasi profesional, yaitu kedua topik yang akan kita bahas selama program ini. Jadi yang pertama ada pertanyaan tentang menabung, jadi adik-adik bisa sebut adik-adik pernah mempelajari tentang menabung sebelumnya atau tidak. Terus habis itu bisa adik-adik bisa beri nilai juga untuk pengetahuannya tentang keuangan. Jadi misalnya adik-adik tahu seberapa banyak sih tentang cara menabung, cara mengalokasi keuangan, cara menyimpan uang, cara mencatat keuangan, bisa dikasih nilai dari 1 sampai 10. Nah, terus setelah ini ada beberapa pertanyaan singkat aja, mengapa menurut adik-adik menabung itu penting dan bagaimana cara kalian menabung juga. Jadi boleh diisi saja sejujurnya dan mengenai ya pengalaman sendiri ya. Terus yang bagian kedua adalah tentang komunikasi profesional. Sama aja adik-adik tinggal isi aja iya atau tidak pernah mempelajari tentang ini. Cara komunikasi profesional itu lebih ke email ya. Jadi bukan email um, yang dikirim ke teman aja terus habis itu agak kurang baku gitu intinya bahasanya. Jadi intinya kami mengajarkan tentang komunikasi profesional adalah untuk um, mengirim email atau mengirim pesan dengan sopan santun yang benar, dengan cara yang benar untuk orang yang mungkin bersifat profesional seperti guru atau bahkan orang lain yang misalnya ingin bekerja sama gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan komunikasi profesional. Jadi adik-adik tinggal centang saja iya atau tidak pernah mempelajari tentang hal itu, terus boleh dikasih rating juga, dikasih nilai dari 1 sampai 10 tentang pengertian kalian ya. Terus untuk yang ini kami juga kasih pertanyaan, apa sih yang adik-adik mau pelajarin tentang komunikasi profesional. Jadi kalian bisa centang lebih dari satu pilihan nih ya. Jadi misalnya cara mengirim email atau pesan ke guru atau melamar ke program atau sekolah tertentu, atau mengirim surat undangan kepada sebagai panitia acara misalnya. Karena kan kalau misalnya adik-adik belum udah masuk SMP, SMA gitu biasanya kan banyak ikut acara gitu, banyak jadi panitia acara. Mungkin itu bisa bermanfaat untuk masa depan juga. Nah, selain itu di kolom other ini adik-adik juga bisa isi mungkin hal lain yang kalian ingin pelajari mengenai komunikasi profesional tapi belum ada di pilihan yang kami kasih. Jadi ini untuk pertanyaan yang ini. Terus kami juga menanyakan hal yang umum ya tentang program pengajaran. Metode apa saja yang mungkin adik-adik tertarik, seperti PowerPoint yang pasti kita akan pakai PowerPoint. Terus untuk kegiatannya kami akan menggunakan permainan dan mungkin sebagai tugas juga kami bisa mengasih lembar kerja atau worksheet ya. Kalau adik-adik ada usulan lainnya tentang metode apa saja yang bisa digunakan, boleh isi dalam kolom other. Terus kami juga menanyakan durasi untuk satu sesi, sebaiknya untuk adik-adik berapa lama gitu. Dan terakhir, adik-adik boleh isi juga apa saja yang pertanyaan atau informasi tambahan yang kalian mau kasih ke kami. Mungkin untuk surveinya dan outline-nya segitu saja. Kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan apapun tentang isi materinya, tentang programnya, dan bahkan tentang surveinya juga, atau tentang kegiatan tertentu, silakan tanyakan langsung di dalam grup chat. Boleh tanyakan langsung secara pribadi ke saya atau Edward juga. Tapi semoga yang kami ajarkan akan bermanfaat buat adik-adik semua dan untuk masa depannya juga. Sekian dari saya, Edward, kalau mau kasih kalimat terakhir. Ya, makasih Vanessa. Tapi ya, seperti yang disebut sama Kak Vanessa, tadi adik-adik, terima kasih lagi untuk kesediaannya, untuk udah ingin bergabung di program kami dengan kakak-kakak dari Gen Digital Academy. Tapi kami harap bahwa apa yang kita akan mengajar dan semua bahan-bahan yang kita akan mengajar kepada adik-adik nanti akan bermanfaat ya untuk adik-adik di masa depan. Tapi ya, kalau misalkan adik-adik ada pertanyaan atau ingin tanyakan sesuatu, boleh langsung tanya di grup langsung, atau mungkin kalau mau WA Kak Vanessa atau saya, atau maupun kakak-kakak dari Gen Digital, boleh banget ya.
Tapi ya, sepertinya itu saja ya, Kak Vanessa. Ya, oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan.